Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Kurnia, NIM 2213406160 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, sekarang saya akan mereview jurnal ataupun mereview makalah yang telah disajikan oleh kelompok 7 atau kelompok terakhir tentang produksi film. Di sini tema yang berjudul tema langkah-langkah dalam pembuatan film yang dipelopori oleh kawan-kawan dari kelompok 7 itu bisa kita bahas dari bab 1 atau pendahuluan. Dari latar belakang film ini, perfilman merupakan salah satu bentuk seni yang paling berpengaruh dalam masyarakat modern saat ini. Film sangat dikenal dari berbagai kalangan, regenerasi atau generasi, bahkan anak Gen Z yang baru lahir sudah diperkenalkan dengan perfilman. Segitu pentingnya ataupun segitu antusiasnya masyarakat untuk bisa menonton film, baik itu film edukasi maupun film yang lainnya. Dan film ini setelah saya dibahas dari makalah-makalah sebelumnya dan pembahasan dari jurnal sebelumnya, film ini juga berdampak bagi propaganda, juga berdampak bagi pola pikir maupun tingkah laku. Maka dari itu perlu sekiranya kita memahami langkah-langkah pembuatan film dan bagaimana sih solusinya agar film ini menarik ditonton oleh audiens, seperti itu. Nah, film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan, moral, informasi, menggambarkan budaya, dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Tak senada dengan apa yang tadi saya jelaskan, bahwasanya film bukan hanya sekedar hiburan, akan tetapi media sarana untuk menyampaikan informasi, menyampaikan berita, menyampaikan moral, menggambarkan budaya, dan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan film ini sebagai media propaganda di era globalisasi dan di era teknologi saat ini. Dalam proses pembuatan film, terdapat beberapa departemen penting, termasuk sinematografi dan artistik, yang berperan krusial dalam menciptakan karya yang berkualitas. Namun, berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap departemen ini serta dalam setiap tahap pembuatan film perlu mendapatkan perhatian serius, terutama di Indonesia dan di kalangan mahasiswa. Nah, walaupun film ini sering banget ya dijadikan media sebagai tadi yang disampaikan, tapi harus disorotin ya dan ditanggapi serius bagaimana langkah-langkah pembuatan film khususnya di mahasiswa agar menariknya ataupun tersampainya pesan moral di dalam sebuah film itu dan bisa diambil sinopsis dari film tersebut. Nah, salah satu pelopor dalam sejarah perfilman adalah Lumière Brothers dari Prancis yang menciptakan film pendek La Sortie de Isuni Lumière Lion pada tahun 1895. Itu salah satu pelopor dari film perfilman. Langsung kita masuk ke pembahasan. Sebentar. Nah, di pembahasan ada departemen sinematografi. Sinematografi terdiri dari dua suku kata, cinema dan grafi, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kinema yang berarti gerakan dan grapo yang berarti menulis. Bisa diartikan sinematografi ini menulis dengan gambar yang bergerak, atau bisa kita disebut sebagai media visual ataupun gambar yang bergerak. Di dalam kamus Taletak yang disusun oleh Panter Jarvis, sinematografi diartikan sebagai the art of making picture, pengrajin gambar. Bisa diartikan sebagai kajian menulis yang menggunakan gambar gerak sebagai bahannya, seperti itu. Dalam sinematografi dipelajari bagaimana membuat gambar bergerak, seperti apakah gambar-gambar itu, bagaimana merangkai potongan-potongan gambar yang bergerak menjadi rangkaian gambar yang mampu menyampaikan maksud tertentu dan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan suatu ide tertentu. Nah, artinya dari sinematografi ini untuk membuat film-film, langkah-langkah pembuatan film ini kita harus memperhatikan berbagai macam elemen agar tersampaikan potongan-potongan ataupun scene-scene tertentu agar tadi sinopsis dalam film tersebut, edukasi dalam film tersebut tersampaikan pesan moralnya, seperti itu. Nah, masuk lagi kepada pembahasan. Di sini ada mengubah jalan cerita skenario demi keindahan bercerita dari sutradara. Yang pertama, unsur-unsur sinematografi. Nah, di unsur-unsur sinematografi ini ada unsur utama. Unsur utama meliputi visual, gerak, audio atau jalan cerita. Atau yang bisa kita karang itu sebagai alur cerita dari perjalanan suatu film tersebut. Nah, di sini ada juga unsur penunjang. Unsur penunjang dalam sinematografi meliputi setting, properti, dan efek. Seperti itu. Itu unsur penunjangnya. Ada dua, peran dan tanggung jawab sinematografer.
Satu itu menganalisa skenario dan membahasnya bersama sutradara dan penata artistik agar mencapai keselarasan penafsiran untuk mewujudkan gagasan penulis skenario dan sutradara dalam bentuk nyata. Dua, bersama sutradara dan penata artistik menetapkan lokasi pengambilan gambar hasil dari tim berburu lokasi. Jadi kan di langkah-langkah pembuatan film juga harus ada yang ini ya, harus ada yang hunting untuk bisa mencari tempat yang cocok agar sejalan media alur ceritanya seperti itu, untuk memenuhi atau syarat-syarat pembuatan film juga itu teman-teman. Yang ketiga ada bersama sutradara, penata artistik dan departemen produksi mengecek dan melihat ulang hasil hunter ya, jadi dicek ulang lagi agar film ini menarik. Tadi kan tujuannya itu untuk bisa menyampaikan pesan moral tersebut kayak gitu, jadi artinya harus pas lah seperti itu. Nah, ada lagi berikut ada tahapan produksi film dan peran sinematografer. Yang pertama itu mempelajari breakdown, script, dan syuting script. Yang kedua ada dalam setiap setup, sinematografer harus memperhatikan lingkungan dan masalah pencahayaan. Yang ketiga itu bisa memberikan arahan tegas kepada personel kamera sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Yang keempat mengawasi, mengatur lampu, dan waspada terhadap continuity seperti itu. Dan ada beberapa pembahasan lainnya. Jadi cukup menarik juga pembahasan di langkah-langkah pembuatan film ini dan menuai antusias dari mahasiswa untuk bertanya. Ada juga pertanyaan, kalau kita nih ada artis yang disebut misalnya si pemeran utama ataupun pemeran film ini profesional, dikatakan profesional, apakah harus diarahkan dengan sutradara? Sebetulnya kalau masalah penghayatan itu sudah melekat ya di dalam tubuh aktor atau aktor perfilman yang profesional, tetapi mungkin sutradara mengarahkan bagaimana konsep alur ceritanya, bagaimana pendalamannya seperti itu agar tidak agar sesuai dengan ritme ataupun jalannya alur cerita. Mungkin itu aja pembahasan dari langkah-langkah pembuatan film dari kelompok 7 ini dari Leading Juna pertemuan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.